subuhmu kesiangan. Hindari, kalian tidak akan mendapatkan 6 keutamaan ini. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Solat subuh mempunyai banyak keutamaan. Kenapa demikian? Karena solat subuh termasuk doa di antara solat yang berat dilakukan. Di samping solat isya, solat subuh adalah salah satu dari 5 solat wajib. Waktu pelaksanaan solat subuh yang terbitnya di awal hari menjadikannya penuh berkah dan keutamaan. Namun seorang muslim seringkali melewatkan keistimewaan yang ada pada solat subuh. Sebagian besar dari mereka yang menjadikan waktu subuh untuk tidur. Inilah 6 keistimewaan solat subuh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang muslim yang menunaikannya. 1. Disaksikan malaikat. Dalam buku berkah solat subuh berjamaah yang disusun oleh Ustadz Fahrur Muiz disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu subuh sebagai waktu pertemuan para malaikat penjaga pada waktu malam dan siang. Abu Hurairah radhiyallahu anha menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solat berjamaah lebih utama dari solat sendirian berbanding 25 kali lipat. Malaikat penjaga malam dan siang berkumpul pada waktu solat subuh." Abu Hurairah radhiyallahu anha menambahkan, "Kalau engkau mau bacalah, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan keistimewaan solat subuh ini khusus dibanding solat yang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran, Surat Al-Isra ayat 78. 2. Menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jundab bin Sufyan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan solat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Siapa membunuh orang yang menunaikan solat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah, jangan pernah menimpakan keburukan kepada orang yang senantiasa menunaikan solat subuh. Sebab dia yang melaksanakannya akan mendapatkan keistimewaan solat subuh yang berupa jaminan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang merusak jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimpakan keburukan kepadanya, maka yang akan memberi balasan kepada orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Termasuk solat bardaini yang menjamin masuk surga. Maksud dari solat bardaini adalah solat subuh dan asyar. Disebut 2 waktu dingin karena keduanya dilaksanakan pada ujung hari, pagi dan sore, saat suasana sejuk dan matahari tidak lagi terik. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang solat bardaini 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. 4. Dilapangkan rezeki. Keistimewaan solat subuh selanjutnya adalah dilapangkannya rezeki. Dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak solat subuh berjamaah di masjid. Selepas solat, beliau kembali ke rumah dan mendapati putrinya, Fatimah, sedang tidur. Lalu beliau membalikkan badan Fatimah dengan kaki beliau dan berkata kepadanya, "Wahai Fatimah, bangunlah dan saksikan rezeki Tuhanmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara solat subuh dan terbitnya matahari." Hadis riwayat Baihaqi. Seorang muslim pun dituntut untuk giat dan rajin bekerja sejak permulaan hari, terutama waktu pagi yang merupakan waktu berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berdoa untuk para umatnya pada pagi hari. "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku pada pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Dawud.
Tidur pada waktu subuh atau sesudahnya juga bukan sifat yang baik, karena tidur di pagi hari menunjukkan sifat malas untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Pahala solat satu malam penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala bagi siapa yang melaksanakan solat subuh yang setara dengan solat satu malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah solat setengah malam. Dan barang siapa solat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan solat satu malam penuh. Hadis riwayat Muslim. 6. Cahaya pada hari kiamat. Cahaya yang dimaksud pada keistimewaan solat subuh ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi amal-amal yang telah dikerjakan. Salah satunya amalan solat subuh berjamaah. Dari Buraidah al-Aslami ia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga solat subuh tepat waktu, baik berjamaah maupun sendirian ketika terhalang, serta melimpahkan kepada kita semua keberkahan, hidayah, dan cahayanya. Semoga hati kita dimudahkan untuk istiqamah dalam kebaikan dan diberikan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk subscribe dan support. Jadi tahu channel agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.